Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di ruang bicara kita podcast SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Salah satu SMA paling keren di Indonesia, bagian Jawa Barat, bagian Kabupaten Kuningan, bagian Kecamatan Cidahu. Keren, pokoknya SMA Cidahu itu keren. Ya, setelah sekian lama ruang bicara kita tidak mengudara, tidak membuat konten ya, karena kemarin kita sempat terpotong sama libur Nataru ya, hampir 2 pekan kita libur tahun baru dan Natal. Ditambah sebelumnya juga kita sudah melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Sehingga praktis hampir 2 bulan mungkin lebih ya kita tidak ada konten. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa mengobati kangen pemirsa semua. Insya Allah nanti ke depan ruang BK akan hadir secara kontinu terus menerus. Mudah-mudahan ya. Karena memang ya untuk channel YouTube atau masalah bagi konten kreator dimanapun siapapun, masalahnya adalah di kontinuitas, di konsistensi. Sehingga mereka yang konsisten aja yang akan berhasil membangun channel YouTube. Kalau tidak konsisten, ya udah gulung tikar. Oke, ini pertemuan perdana di tahun 2023. Saya ingin mengisi atau mengangkat tema yang sederhana saja ya. Kebetulan sekarang hari Rabu, hari di mana saya tidak ada jam mengajar. Biasanya hari Rabu saya alokasikan buat kegiatan kreatif produktif ya. Cuman kali ini karena saya melihat ruang BK kosong, saya masuk ya ke sini. Tidak ada teman, saya hanya ditemani bangku kosong. Saya ingin mengundang Menteri Pendidikan tadinya, Pak Nadiem Makarim, cuman kayaknya dia nggak akan datang ya. Jadi udahlah, saya terpaksa ngomong sendiri aja. Tema yang ingin saya angkat sekarang adalah saya ingin mengungkap fakta. 10 lah paling tidak, 10 fakta tentang guru yang kebanyakan siswa tidak tahu. Pertama, ya fakta yang pertama, seringkali guru kurang update, ya guru kurang update tentang informasi sehingga banyak sekali siswa yang lebih tahu tentang satu hal dibanding gurunya. Itu fakta. Ya. Ini seringkali terjadi di zaman sekarang di mana informasi begitu masif ya, sumber-sumber informasi, kemudian media informasi dan distribusinya begitu cepat sehingga tidak menutup kemungkinan siswa lebih tahu informasi daripada gurunya. Itu fakta. Bagi guru ya itu harus dimaklumi. Oleh karena itu ada baiknya kita sebagai guru, ya saya terutama, saya harus senantiasa update informasi. Jangan sampai siswa tahu lebih banyak, gurunya nggak tahu apa-apa. Itu akan menjadi sebuah bahan lelucon bagi siswa ya. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua tentang guru ya, yang kebanyakan siswa tidak tahu. Guru mengajar mapel yang sama di hari yang sama, tapi bisa beda metode di kelas yang berbeda. Jadi begini misalkan, saya ngajar ekonomi hari ini di kelas 12 IPA 1, kemudian di kelas 12 IPA 2, kemudian selanjutnya di kelas IPS 1. Padahal materinya sama. Tapi guru bisa mengajar dengan gaya mengajar yang berbeda, dengan tensi yang berbeda, bahkan dengan metode yang berbeda. Kenapa begitu? Karena ini siswa harus tahu ya. Karena pembelajaran kan sifatnya itu komunikasi ya. Jadi cara guru mengajar, metode guru mengajar sangat tergantung pada kondisi siswa. Jadi kalau kondisinya siswanya aktif, mungkin akan berbeda dengan mengajar pada kelas yang siswanya pasif. Walaupun materinya sama ya, sekali lagi, mungkin di kelas yang satunya si guru itu tertawa-tawa. Misalkan bisa jadi untuk materi yang sama di kelas sebelah, dia menyampaikannya dengan marah-marah. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa itu dipengaruhi oleh kondisi atau oleh atmosfer kelasnya. Ya, jadi jangan pikir gurunya sama, mapelnya sama, materinya sama, ngajarnya sama, enggak juga. Jadi dalam hal ini guru siswa dituntut harus kondusif
sehingga guru bisa mengajar dengan nyaman. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, ini mungkin tidak semua ya, tapi ada lah, bahwa si guru itu menyiapkan materi pembelajarannya hanya sehari sebelum, atau dengan kata lain SKS, sistem kebut semalam. Jadi guru untuk mengajar materi tertentu dia mempelajarinya tadi malam, bisa jadi seperti itu ya. Itu enggak semua tapi ada ya. Itu fakta tentang guru. Kemudian fakta yang selanjutnya, kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan guru tidak menyukai hari Senin. Nah, ini masalah mental karyawan pada umumnya. Semua pegawai, semua karyawan dia nggak suka hari Senin karena memang setelah Sabtu libur, Minggu libur, kemudian Senin. Jadi senggah adalah sesuatu yang sering dialami oleh guru. Jadi everybody don't like Monday. Hampir semua orang tidak suka hari Senin. Jadi bukan hanya siswa, guru juga sama ya. Menghadapi Senin itu haroream. Tapi ya karena kewajiban kita harus laksanakan. Oke. Fakta selanjutnya. Guru itu tidak terlalu suka mengajar pada jam-jam yang paralel, dalam artian terus-menerus. Misalkan guru mengajar 8 jam secara terus-menerus. 2 jam di kelas ini, 2 jam di kelas ini, 2 jam di kelas itu, 2 jam di... Nah, guru itu nggak suka karena mengajar terus-menerus itu sangat melelahkan. Ya, apalagi tidak ada jeda istirahat. Nah, karena dia lelah ya, ngajar terus-terusan, apalagi dengan kondisi kelas yang kurang kondusif, itu akan memungkinkan si guru itu mudah lelah, capek, dan itu harus dipahami oleh siswa. Oleh karena itu untuk guru yang mengajar di jam-jam terakhir biasanya karena dia lelah ya, bagaimanapun dia manusia, jadi seringkali sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, itu harus dimaklumi. Bukan berarti hal yang benar ya, tapi itu manusiawi menurut saya. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah guru tidak suka mengajar di jam terakhir. Jadi bukan cuma siswa, sebetulnya guru juga malas ngajar jam terakhir. Bayangin aja ngajar jam 2:30 sore. Panas poeng, ngereng-ngereng gitu ya, kudu ngajar olahraga misalnya. Ya lumayan lah, itu tantangan ya. Haroream, tapi karena sebuah kewajiban akhirnya tetap dilaksanakan. Tapi ya haroream adalah sebuah fakta. Ya, apalagi ngajar misalkan mapel eksak di jam segitu, jam 2 siang, jam 14, di mana siswanya sendiri udah pada ngantuk ya, pada hegai, pada nundutan, terus diberi rumus kimia, kayaknya lumayan lah tantangan. Itu fakta. Jadi ngajar di jam terakhir merupakan tantangan tersendiri bagi guru. Jadi bukan hanya siswa ya, guru juga sama. Kemudian fakta selanjutnya, ini ada ya, nggak semua tapi ada, yang karena takut kesiangan si guru itu nggak mandi, dia hanya pakai ganti baju, pakai parfum terus ngajar. Yang kayak gitu ada gitu ya, saya pernah juga gitu ya. Jadi itu mungkin fakta yang siswa nggak tahu, kalau guru ngajar yang di depan kelasnya itu dia nggak mandi. Itu fakta ya. Jadi ada guru karena takut kesiangan, terburu-buru atau bangun kesiangan, dia nggak mandi ngajar. Kemudian fakta yang selanjutnya, guru suka melakukan rapat di jam-jam efektif. Jadi kalau misalkan jam pembagian saya ngajar, kemudian ada rapat guru, nah itu saya biasanya, bukan hanya siswa yang suka, tapi saya juga atau kebanyakan guru juga suka kalau misalkan pas bagian ngajar, apalagi ngajarnya siang-siang, kemudian ada aktivitas lain yang memang terpaksa, misalkan harus ada rapat atau harus ada apa atau ada tamu, apalah, jadi yang membuat dia nggak ngajar tapi dengan alasan yang rasional, itu ya kebanyakan guru suka. Ada sih yang nggak suka, tapi saya termasuk yang suka gitu. Artinya suka diganggu. Kemudian fakta yang lain adalah di mana guru
mengajar tanpa persiapan. Jadi harusnya dia mengajar materi tapi dia nggak ada persiapan atau karena lupa lagi, akhirnya dia ke kelas, dia ngasih motivasi. Dia ngobrol, memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat, atau mengangkat tema-tema yang tidak ada kaitannya sama materi. Itu biasanya salah satu penyebabnya adalah guru tersebut tidak memiliki persiapan yang cukup untuk mengajar. Fakta yang terakhir tentang guru, bahwa ada guru yang diam-diam menyukai siswanya. Ini sensitif untuk saya bahas, tapi ini fakta ya, termasuk saya. Saya adalah salah satu guru yang menyukai siswanya. Dan sampai sekarang saya beranak 2. Jadi saya nikahin dia. Untuk kondisi-kondisi tertentu itu tidak salah ya, karena menurut saya menyukai manusia lawan jenis adalah hal yang manusiawi. Apalagi kalau saya dalam posisi bujangan ya. Ini wajar aja. Selama kita bisa mengekspresikan perasaan suka itu dengan wajar, sesuai norma, sesuai aturan, sesuai dengan sesuai dengan norma. Saya pikir hal yang manusiawi aja. Tapi itu fakta yang terjadi ya. Jadi kalau ada guru suka sama siswa, kalau memang itu rasional, masuk akal dan logis, itu hal yang manusiawi ya. Oke. Begitu aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini mengundang diskusi. Ya silakan tulis di kolom komentar. Subscribe jika belum subscribe. Kalau ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.